Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa mendengarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatah dimanapun berada, alhamdulillah ada di dalam Al-Quran itu Pak sesuatu hal yang biasa tapi dituliskan dan diabadikan oleh Allah di 114 surah. Orang ini bukan dari kalangan Nabi, tidak. Orang ini bukan dari kalangan orang para malaikat Allah, tidak. Tapi justru ini orang-orang yang biasa, tapi dia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa dia? Yaitu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ternyata diabadikan oleh Allah di dalam Quran, tepatnya surah yang ke-31. Siapa dia? Pertama Bapak Ibu, di dalam Ibnu Katsir, kitabnya Bidayah wan Nihayah, Luqman ini nama aslinya bin Anqa bin Sadun. Dia anaknya bernama Tharun. Kemudian ada lagi dalam sebuah kitab, Bu, disebutkan bahwa Luqman ini hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ibnu Jarir menyebutkan dia seorang hamba sahaya dari Habsyi. Jadi dari 3 sejarah yang berbeda ini, maka saya tertarik di poin ketiga bahwa ternyata dia ini adalah seorang hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu orang yang biasa, tapi saking biasanya ini orang, kenapa kok mesti Allah mengabadikan dia? Ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa. Apa maknanya? Siapapun orang di sekitar kita, Bu, kalau kita melihat dia, tukang kebersihan kah dia, tukang security kah dia, yang menurut pandangan kita itu orang biasa, maka jangan spontan kita mengatakan dia orang hina. Jangan sekilas kita mengatakan dia adalah orang-orang biasa. Boleh jadi ketika kita lihat di pinggir jalan ada orang pakaian lusuh, kotor, boleh jadi keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi daripada kita. Maka Nabi SAW katakan di dalam hadisnya bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh tak pandang kita, tak lihat kita dari suwarikum, penampilan, wala ila ajsamikum, dan juga tidak dipandang dari tubuh kita. Mancungkah kita atau pesekkah kita, putih belepakkah kita, hitamkah kita, Allah tak pandang itu. Walakin akan tetapi Allah pandang adalah ila qulubikum, hati kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang punya berjejer mobil, tidak. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla bukan yang memiliki rumah bertingkat, tidak. Tapi siapa dia? Wa akramakum, yaitu orang-orang yang dalam dirinya terpaut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqman ini, Pak, orang biasa, tapi dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa hikmah yang wajib kita petik dari pelajaran kisah seorang bernama Luqmanul Hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatah yang Allah muliakan, apa dia? Allah katakan bahwa Luqman ini hidup dengan ayahnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pernah suatu ketika Pak Luqman ini beserta anaknya pergi dia ke sebuah tempat namanya pasar, Bu. Nah, pada saat itu dia pergi tidak berdua, tapi dia membawa yang namanya semacam himar. Apa dia? Kurang lebih seperti keledai. Nah, Bapak mungkin tahu di rumah apa keledai. Keledai itu bukan kedelai, Pak. Kedelai itu nanti minuman yang kita siap santap pada saat berbuka puasa. Tapi ini keledai. Dia pergi ke pasar nih, Bu. Pada saat sampai di tengah pasar, sebelumnya si Luqman itu dia naik. Lalu anaknya menggerek itu keledai. Maka sampai di pasar, apa kata masyarakat pasar? Tuh lihat tuh. Ini anak kurang ajar, kata masyarakat. Kenapa kurang ajar? Tega dia menggerek keledai sementara ayahnya berada di atas keledai tersebut. Difitnah, Pak. Mendengar itu turunlah dia. Kemudian dia turun, dipersilahkannya anaknya naik. Timbul fitnah kedua. Apa fitnah yang kedua? Tuh lihat tuh, bapak kurang ajar dong. Tadi anak bilang kurang ajar, sekarang bapak pula dibilang kurang ajar. Kenapa? Bapaknya ini menggerek keledai yang sudah kurus, disuruhnya pula anaknya naik ke atas. Anaknya menggerek salah, bapaknya menggerek salah, Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berdua naik di atas keledai itu. Selesai fitnahnya? Belum. Ternyata masyarakat juga memfitnah. Tuh lihat tuh. Udah tahulah keledainya kurus, sakit-sakitan. Mau-maunya mereka naik berdua pula di atas keledai tersebut. Ditungganginya pula. Akhirnya Pak, anaknya menggerek salah, bapaknya menggerek keledai salah. Naik mereka berdua salah. Kemudian palak hati mereka ini, turun mereka berdua, mereka gereklah itu keledai. Fitnah lagi? Iya, fitnah. Apa yang dikatakan masyarakat orang-orang pasar itu? Dibilangnya bahwa tuh lihat tuh keluarga Luqman tuh keluarga yang bodoh. Dah tahu ada keledai dibawanya, tapi tak ditungganginya. Lebih baik keledai tersebut disimpan di kandangnya, sejuk pula lagi kandangnya tersebut, kemudian tidak terkena panas. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Hidup ini kesimpulannya tak terlepas dari fitnah dan gunjingan orang. Apapun yang kita lakukan, Pak, itu tak terlepas orang menceritakan kita. Niat kita baik pun kita melakukan, tapi pada saat kita melakukan itu dengan niat karena Allah, yang terjadi justru jelek di hadapan orang. Ketika ada orang misalnya, apapun profesinya, melakukan aktivitas keamanan di pasar misalnya, Pak, seorang polisi misalnya, niatnya bagus untuk menertibkan orang-orang yang melakukan kejahilian, tapi tetap juga di hadapan masyarakat orang tersebut jelek. Tak hanya kepolisian juga, Pak. Ustadz pun dia, Pak. Ngomong keras pun dia difitnah. Disebut tuh bilang ustadz radikal, dibilang ustadz tidak cinta NKRI, disebut ustadz yang anti Pancasila. Kenapa? Karena suaranya lantang. Kenapa lantang? Karena emang wajib kita lantang. Jadi dakwah ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena memang saya ketua Dewan Dakwah Kabupaten Bengkalis, itu dakwah itu pertama ada mubasyirin, ada wana, kemudian mungdirin. Ada dakwah itu dalam kala kita dakwahnya peringatan, tegas kita. Kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan neraka itu bagi orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin kita seorang dai menyampaikan dengan cara yang lembut. Seperti Bapak Ibu, ada namanya neraka. Neraka itu buat orang kafir ya. Tidak akan mau orang, Pak. Justru orang mendekati yang namanya neraka tersebut. Kenapa? Karena cara dia tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Ada juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, basyira. Dakwah itu dalam bentuk kabar gembira. Contoh, hadirin yang Allah muliakan, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, maka banyak amalan yang Allah lipat gandakan. Dan orang yang melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah persiapkan surga yang begitu luar biasa. Itu kabar gembira, Pak.
Nah, kabar gembira wajib kita sampaikan dengan kabar gembira. Jadi ketika ada ustadz kita, ada dai kita, ada mubalik kita, ketika dia berdakwah lantang, maka jangan spontan kita hina dia dengan sebutan ustadz yang radikal. Atau sebaliknya, ada kategori ustadz kita yang lembut, kalem, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dakwahnya itu senantiasa menyejukkan, maka tetap kita apresiasi ini dai. Jangan pula kita katakan ini ustadz yang selalu membuat jamaah ngantuk. Tak betul juga begitu. Kenapa? Karena begitulah karakter. Nah, pelajaran kita ambil dari keluarga Luqman ini bahwa apapun kegiatan kita tak terlepas dari gunjingan orang. Karena kita sudah membaca Quran surah Luqman ini, maka siapapun yang kita lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, wajib kita mencari ilmu dan pelajaran bagi mereka. Saya tertarik Pak, anak SD itu anak kecil. Walaupun mereka itu kecil, tapi justru ada hikmah, ada poin-poin yang kita dapatkan pelajaran dari anak kecil Pak. Apa dia contohnya? Anak kecil itu ada perbuatan yang selalu mengundang hal yang positif ketika dia berangkat ke sekolah. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Biasanya, kalau sekarang bukan musim lockdown atau PSBB ini, ketika mereka pergi ke sekolah, apa yang mereka lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Maka hampir mayoritas anak-anak kita ini yang mereka lakukan adalah mereka salam kepada orang tuanya, kemudian mereka berpelukan dengan orang tuanya. Nah, ini adalah perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik? Karena boleh jadi saya, Bapak Ibu yang usia sudah dewasa, kita keluar ke rumah, jarang kita melakukan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jarang kita cium tangan kepada orang tua kita yang masih hidup ketika kita mau keluar dari rumah kita. Tapi lihatlah anak kecil, ketika mereka mau pergi ke sekolah, mereka tak pernah sedikit pun berhenti untuk bersalaman dengan orang tuanya. Maka kita belajar dengan anak kecil tersebut, ada pelajaran yang baik kita ambil dari mereka. Maka jangan sekali-kali kita kecilkan pandang sebelah orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama juga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita lihat misalnya di jalanan ada anak yatim, pakaiannya lusuh, baunya apek Pak. Tapi jangan seketika tercetus dalam bibir manis kita menyebutkan bahwa, tuh lihat tuh, anak yatim. Kita tahu pula tuh, bapaknya udah meninggal setahun yang lalu. Anak yatim paja tuh, anak mendiang bapak paja tuh. Tengoklah tuh, setelah bapaknya meninggal, pakaiannya lusuh, tak karuhan, kotor pula lagi. Entahlah, tak macam manalah masa depan dia ke depan. Orang yang barusan menyebutkan perkataan tersebut, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka innal abda la yatakallamu bil kalimah. Orang yang mengatakan sebuah perkataan la yara biha ba'sa, dia itu nggak tahu apa yang dia ucapkan tersebut yahwi biha finnari sab'ina kharifa, menjerumuskan dia ke dalam api neraka yang mana permukaan air api neraka sampai ke dasarnya perjalanannya itu 70 tahun lamanya Pak. Gara-gara apa? Gara-gara ucapannya menyakiti hati anak yatim sekalipun anak yatim itu tidak mendengarnya Pak. Allah sengaja Bapak Ibu yang Allah muliakan mendesain anak yatim tersebut dengan pakaian seperti itu. Allah sengaja membuat karakter anak yatim tersebut pakaiannya lusuh, bau, segala macam. Sengaja. Kenapa? Karena disitulah tugas kita untuk bisa memberikan sebagian rezeki kita kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita panggil anak yatim tersebut, lalu kita imsah ra'sahu, kita usap kepalanya, kemudian wat'im itmuka, kita berikan sebagian rezeki kita kepada mereka, maka orang tersebut nih yang melakukan perbuatan ini, maka dia duduk satu barisan bersama baginda Muhammad SAW. Karena apa? Ana wa kafilil jannah hakada. Aku bersama orang-orang yang mencintai, mengasuh anak yatim, kata Nabi, maka dia itu duduknya, tak ubahnya seperti ini, kata Rasul. Rasul menunjukkan tangannya Pak. Itu artinya apa? Artinya para ulama menafsirkan hadis ini dengan sebutan bahwa duduknya sangat dekat dengan baginda Muhammad. Siapa yang tak ingin Pak duduk satu barisan dekat dengan baginda Muhammad SAW? Jangankan dengan Nabi Muhammad, di dunia saja kita duduk dengan Pak Gubernur misalnya, senang kita. Karena kemarin waktu di daerah duduk dengan Pak Bupati, padahal dia tak duduk dekat Pak, padahal dia tuh duduk di belakang.
Tapi selesai acara safari dengan bupati tersebut, pulang dia tak tanggung cerita dengan masyarakat loh Pak. Apa dikata, aku tuh duduk dekat dengan Pak Bupati itu. Pak Bupati ngobrol sama saya. Padahal Bu, dia tuh duduk di belakang Pak Bupati. Atau mungkin duduk di pojok paling sub terakhir. Tapi kenapa kok dia umbar-umbar dengan perkataan yang berlebihan, dia senang dengan duduk dekat dengan Pak Bupati, padahal tidak begitu realitanya. Karena ada rasa takzimnya itu sahabat Pak. Ini bukan seorang artis, ini bukan seorang yang di dunia ini masyhur, tapi tidak. Tapi kita nanti duduk dengan hamba Allah yang masyhur di dunia dan juga di akhiratnya Allah dan di surga. Siapa dia? Nabi SAW. Pernah suatu ketika Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi itu duduk dengan sahabat dan dia bercerita kepada sahabatnya. Apa katanya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku pernah dengar engkau mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang mendapatkan haud. Haud itu telaga, atau dalam bahasa Al-Qur'annya Al-Kautsar. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya aku memberikan kepada kamu itu nikmat yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan Al-Kautsar nikmat yang luar biasa. Yang kedua adalah telaga. Siapa dia Rasulullah SAW? Apakah kami? Kata sahabat, enggak. Engkau ashabi, kamu ini adalah sahabatku. Tapi ada sekelompok orang yang tak pernah melihatku secara langsung, tak pernah bertemu bersalaman denganku, tapi mereka mau mengamalkan amalan ibadah sunnahku dan juga Al-Quran. Siapa ada Rasulullah? Dia itu adalah ikhwani, yaitu saudaraku. Siapa dia? Yaitu kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita dengan Nabi Muhammad jaraknya sangat jauh, kurang lebih 14 abad, tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung. Tapi kita justru diprioritaskan oleh baginda Nabi SAW nanti pada saat idas sama fatarat, pada saat langit terbelah, pada saat gunung-gunung kal ihnil manfush seperti bulu domba yang bertaburan, pada saat bintang-bintang berjatuhan, kemudian orang-orang dalam kubur bu'thirat, mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tak mengenal bapak, tak mengenal anaknya, anak tak mengenal bapaknya, istri tak mengenal suaminya dan seterusnya, tapi dia mengenal satu dengan yang lainnya, yaitu amal ibadahnya. Maka saat itu orang kehausan sangat luar biasa. Bahkan ada dalam riwayat menyebutkan matahari itu sangat dekat, saking dekatnya Bapak Ibu, matahari itu sejengkal. Maka secara logika manusia jadi tentulah panas matahari. Jangankan sejengkal, keluar kita misalnya di Pekanbaru ini, maka berdiri kurang lebih 1 menit kita di tengah jalan, maka akan terjadi kepanasan luar biasa hari ini. Tapi ada sekelompok orang, walaupun matahari itu dekat, maka mereka tidak merasa kehausan. Kenapa? Karena dia minum di telaganya baginda SAW. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita dapat telaganya Rasul dan kita melewati Shiratal Mustaqim dengan lancar dan kita duduk satu barisan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah jangan sekali-kali kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa pelajaran yang selanjutnya dari kisah Luqmanul Hakim ini? Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idz qala Luqman li abihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ini panggilan tersantun, Pak. Allah katakan ya bunayya. Jadi ini panggilan-panggilan anak yang baik. Jadi Bapak, Ibu punya anak nih, panggillah perkataan yang baik. Kadang nih panggil anak-anak yang kurang ajar pula nih, wahai utong, wahai anak cilako. Dibilang pula anaknya anak cilako, Pak. Kalau udah anaknya cilako, bapak lebih parah lagi kan begitu. Panggillah yang baik. Nah, Allah mengajarkan dalam Quran surah Luqman ayat 13 ini, ya bunayya. Ini panggilan yang mulia nih, Pak. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, kalau Rasul manggil istrinya ya Humaira, panggillah dengan panggilan yang lumayan, yang indah begitu. Kan senang kadang istri, Pak, kalau dipanggil ya Humaira. Anak kita begitu ya, panggil dia anak soleh, kan, atau anak soleha. Nah, jangan panggil panggilan terburuk. Kenapa? Anak kecil ini selalu saya katakan, Pak, itu seperti kertas putih atau kaset kosong, rekamannya sangat kuat. Hari ini kita bentak dia, hari ini kita kasih dia pemahaman atau perkataan panggilan yang kotor, maka 5-10 tahun yang akan datang akan ingat dia tuh, Pak. Kalau nggak percaya Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba sekarang tutup mata kita. Kita ingatlah usia kita 5-6 tahun, pasti kita ingat apa yang kita lakukan pada saat mandi hujan.
Waktu itu kita mandi bersama teman-teman kita, kemudian kita pergi ke sawah dan seterusnya. Masih ingat kita, Pak? Nah, sama ketika kita panggil anak kita dengan panggilan yang mulia, yang santun seperti yang dilakukan Luqman kepada anaknya ini, maka insya Allah Bapak Ibu, ya Allah muliakan anak kita ke depan menjadi orang yang soleh. Apa katanya? Ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama, wahai anakku, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada kelompok di dalam Al-Quran itu yang pertama dipanggil dengan sebutan orang-orang beriman. Diabadikan oleh Allah tuh dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'minun. Ada panggilan Allah khusus dari kalangan manusia itu orang-orang kafir. Diabadikan oleh Allah juga dalam Al-Quran, surah apa? Al-Kafirun. Tapi ada kelompok ketiga nih, dari kalangan manusia. Dia nggak kafir, dia nggak mukmin. Siapa dia? Orang-orang munafik. Diabadikan juga Allah dalam Al-Quran. Surah apa dia? Surah Al-Munafikun. Jadi 3 panggilan ini Allah abadikan dalam 114 surah di dalam Al-Quran, Pak. Itu menandakan bahwa Allah ingin membagi kelompok dari kalangan manusia. Ada orang-orang kafir, ada orang-orang beriman, ada juga orang-orang yang munafik. Nah, orang-orang mukmin jelas, Pak. Kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, panggilan Allah dengan kita adalah panggilan mulia. Apa kita dikatakan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah nggak panggil kita dengan sebutan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Tidak, Pak. Loh, kenapa begitu, Ustaz? Memang ada bedanya ya ayyuhal muslimun dengan ya ayyuhalladzina amanu? Beda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, orang-orangnya adalah beragama Islam plus juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia percaya bahwa akan adanya Allah Azza wa Jalla. Dia percaya ada para malaikatnya Allah yang kita kenal dengan rukun iman 1 sampai 6. Tapi kalau orang-orang beragama Islam, Pak, dia sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggan melaksanakan ibadah sholat misalnya. Padahal fardu bagi dia. Padahal fardu bagi umat Islam. Tapi dia tinggalkan haunan dengan sengaja. Bahkan dengan cara menyepelekan sholat fardu. Baik zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Apakah orang tersebut masuk kategori kafir? Tidak. Tetap dia beragama Islam. Tapi masuk kategori fasik. Mereka melakukan dosa besar. Nah, pantas orang yang hari ini melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka orang tersebut, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah mereka yang beragama Islam plus juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kelompok orang yang munafik. Siapa dia? Dikatakan beriman tidak, dikatakan kafir tidak, Pak. Ya, menggunting dalam lipatan, menikung di perjalanan, menusuk dari belakang. Itulah kurang lebih pepatah orang-orang tua dahulu mengatakan. Siapa dia? Di depan kita kadang dia mengatakan amanna, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di belakang kita, di depan kita dia beriman kepada Allah, tapi di belakang kita justru dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contohnya orang-orang seperti ini di zamannya Nabi SAW, dan mereka mati dalam kehinaan. Kelompok ketiga orang kafir. Siapa dia? Salah satunya adalah menyekutukan Allah, Pak. Siapa orang-orang menyekutukan Allah? Orang-orang yang menduakan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arasy. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu sama seperti makhluk Allah. Orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di manapun tempatnya. Dan ini kalau dia yakini dalam dirinya, maka dia terjumus kepada kemusyrikan. Kenapa? Karena kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tak sama dengan makhluknya, Pak. Ya, dalam akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah itu disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha suci dari sifat-sifat makhluknya. Apa sifat makhluk itu, Bapak? Sifat makhluk itu salah satunya adalah hari ini berduduk. Ada makhluk bernama manusia itu duduk, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mustahil duduk. Ada makhluk Allah namanya malaikat. Dia naik ke arah atas langit. Maka Allah mustahil berada di atas. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu berubah-berubah, Pak. Ya, berubah-berubah makhluk Allah. Ya, hari ini
seperti tumbuhan. Hari ini dia menjadi biji, perlahan-lahan dia mulai mekar, kemudian berbuah. Itu berubah, sifat berubah. Maka Allah Azza wa Jalla mustahil. Kenapa? Apapun yang terlintas dalam benak kita, mahma tasawwaruta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak kita, kata Al-Imam Al-Misr, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil seperti itu. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama sedikit pun dengan makhluknya. Kalau kayak gitu gimana Ustaz? Nggak boleh kita bilang bagaimana Allah, Pak. Pertama, tak boleh mengatakan bagaimana Allah. Yang kedua, tidak boleh mengatakan di mana Allah. Karena dua pertanyaan ini boleh kita katakan kepada sesama makhluk. Contoh, sesama manusia. Kita katakan, bagaimana kabarmu, Pak? Maka kalau dalam bahasa Arabnya, kaifa haluka, kan begitu. Atau misalnya, di mana Subli? Aina Subli? Subli di kantor dompet duafa. Subli fi kantor dompet duafa. Nah, itu boleh, Pak, kita mengatakan sesama makhluk. Tapi khusus kepada Allah Subhanahu wa taala haram hukumnya mengatakan gimana Allah, bagaimana Allah bentuknya, ukurannya, di mana Allah sekarang. Nggak boleh kita. Kenapa? Karena kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, innallaha ayyanal ain la yuqalu lahu ain wa innallaha kayyafal kaif la yuqalu lahu kaif. Jadi Allah yang menciptakan di mana, dan kita haram hukumnya mengatakan Allah di mana. Dan Allah yang menciptakan bagaimana, dan kita haram hukumnya mengatakan Allah bagaimana. Maka sikap kita sebagai muslim yang beriman, wajib kita mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kalau orang mengatakan Allah bertempat, maka dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ini masuk kategori orang yang menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Dia masuk kategori menyamakan Allah dengan manusia. Kenapa? Karena manusia bertempat, maka Allah mustahil bertempat. Nah, ini harus saya sampaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena di luar sana ada pemahaman-pemahaman yang jahil, Pak. Pemahaman menyamakan Allah dengan makhluknya ini tak betul. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Rawahul Baihaqi. Allah ada sebelum azali. Sebelum segala sesuatu ini ada, Allah udah ada, Pak. Walam yakun syai'un ghairuh. Dan Allah ciptakan segala sesuatu ini, Allah tetap dengan azali, dengan sifat Allah yang wujud. Maka kita anak-anak mengatakan bahwa ada sifat yang wajib kita imani, wujud, qidam baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basor, kalam. Nah, itu sifat wajib kita imani bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Wujud Allah itu maha ada, Pak. Jadi kalau orang-orang ateis, Pak, mengakui nggak ada Allah, Pak. YouTuber saya lihat, Pak, di internet tuh, Pak, meyakini dia, Pak, bahwa Allah itu bullshit, kata dia, Pak. Bullshit itu apa artinya? Dianggapnya Allah tuh nggak ada, Pak. Itu orang-orang komunis tuh. Orang komunis itu pahamnya Marxisme. Penemu pertamanya namanya Karl Marx, orang Rusia. Dia meyakini bahwa Allah, Tuhan itu bullshit, nggak ada. Maka bagi dia membunuh orang itu biasanya. Kenapa? Karena nggak ada tanggung jawab dia. Beda dengan kita orang Islam, orang beriman. Kita jangankan membunuh manusia, Pak. Membunuh binatang pun kita mikirnya beribu-ribu kali lipat. Kenapa? Karena kita tahu setiap yang kita lakukan di permukaan bumi Allah, itu semua dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita melakukan amal ibadah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dibalas dengan kebaikan nanti. Maka selalu kita sampaikan bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya jangan kita anggap ini berhenti di dunia, Pak. Tapi yang kita lakukan ahbab al-kiram di dunia ini, tanpa kita sadari, kita menabung untuk bekal kita di akhirat sana. Hari ini nih,
kita mendengarkan ilmu agama lewat streaming Masjid Al-Fatah Minas ini, maka kita dengar, maka niat karena Allah. Maka tanpa kita sadari, di usia kita ini kita nabung ketika kita berada di akhirat. Nanti saat itu amal kita yang sekarang niatnya karena Allah mendengarkan ilmu agama walaupun di rumah Pak, maka amal kita datang. Wahai Subli, engkau pernah di tanggal 14 Ramadan 1441 Hijrah tahun 2020 engkau mendengarkan ilmu agama, niatnya karena Allah, maka amal kita datang nih membantu kita, menyelamatkan kita. Ketika kita berada di alam barzah, maka saat itu kita niat baca Al-Quran, lalu kita selesai menonton ini, kita baca Al-Quran, maka amal ibadah membaca Al-Quran kita datang menemani kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Betapa indahnya ketika amal kita menemani kita di saat kita berada di alam barzah. Nah, maka Ibu, Bapak yang Allah muliakan dimanapun kita berada, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Luqman katakan kepada anaknya, libnihi la tusyrik billah. Kenapa? Karena inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Luqman ingatkan kepada anaknya, wa wasainal insani hamalathu ummuh. Wahai anakku, senantiasalah engkau berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak cerita-cerita rakyat yang hari ini kita dengar oleh orang-orang tua kita dahulu. Cerita rakyat ini menunjukkan bahwa seorang anak haram hukumnya durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Apa dia Ustaz? Kita dulu kenal di Sumbar itu ada cerita rakyat namanya Malin Kundang. Ya, seorang anak biasa aja awalnya Pak, tapi tiba-tiba dia pergi merantau ke negeri seberang, lalu pada saat itu dia sukses, kemudian balik ke kampungnya, lihat emaknya udah tua renta jelek, maka saat itu dia malu dengan orang tua, khususnya ibunya ini. Malunya kenapa? Karena dia pada saat itu sudah bawa istri barunya, dan dia malu lihat ibunya tua renta jelek segala macam. Akhirnya dia dorong ibunya, dia nggak mengakui itu ibunya, maka pada saat itu sang ibunya terluka dalam dirinya, maka ibunya langsung berdoa kepada Allah dan dia terkutuk menjadi batu. Nah, Bapak Ibu kalau pergi ke Padang ada tuh sejarahnya. Ini sejarahnya entah ya entah tidak kan Pak Bu, tapi hikmah kita apa? Hikmahnya adalah kita sebagai anak nggak boleh durhaka kepada orang tua. Siapapun orang tua kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk al-fakir. Ini mengingatkan kepada al-fakir. Itu di Sumatera Barat. Nah, ternyata di Riau ada pula cerita Pak. Kalau Bapak pergi dari Bengkalis menuju Batam, ada pulau tersendiri dia pulaunya itu. Maka disinyalir oleh orang-orang tua dahulu, pulaunya namanya Pulau Dedap. Nah, Pulau Dedap itu cerita orang-orang tua dahulu, nama aslinya Tanggang Pak. Sama ceritanya macam Malin Kundang nih. Anaknya biasa, suka membantu ibunya waktu dia bersama ibunya. Lalu dia merantau pergi ke negeri seberang, sukses dia, balik dia ke daerah itu, nggak mengakui ibunya, terkutuk dia. Nah, ketika sukses, nama tanggangnya diganti dengan nama Dedap. Nah, balik dia, maka dia lukai ibunya, dia dorong ibunya, berdoa ibunya, akhirnya dia terkutuk menjadi sebuah pulau. Nah, pulau itu terkenal hari ini dengan nama Pulau Dedap. Dia pulau itu tersendiri Pak, ya, tak tergabung dengan Pulau Rangsang, tidak. Nah, itu oleh orang-orang dahulu menyebutnya itu pulau-pulau terkutuk, yang mana seorang anak durhaka kepada anaknya. Lagi-lagi, apakah ini benar atau tidak kisahnya? Tapi ini hikmah apa yang kita ambil. Hikmahnya adalah kita sebagai anak gak boleh sedikit pun durhaka kepada orang tua kita. Maka bagi anak-anak yang hari ini orang tuanya masih ada, maka selalulah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, selalu ucapkan perkataan-perkataan baik. Supaya apa? Supaya hati kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau orang tua kami ini meninggal, sudah meninggal, bagaimana cara bakti kita kepada mereka? Banyak cara Pak. Ya, kalau akidah yang kita ajarkan, boleh kita mengunjungi kuburan orang tua kita, dan itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengarkan
Kalau seandainya ada mengatakan bahwa haram hukumnya berziarahi kuburan orang tua kita meninggal, boleh Pak. Ya, kita datang ke kuburan orang tua kita, lalu kita berdoanya kepada Allah, bukan berdoa kepada kuburan. Lalu kita panjatkan, ya Allah, Allahumma firlaha, ampunkanlah dosa ibu kita, warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan rahmatilah dia. Nah, saat itu ketika anak berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah agar emaknya di alam barzah yang hari ini berada di dalam kubur meminta ampunan, maka apa yang terjadi? Tepat pada siang hari ini pukul 13:10 Pak, maka ibu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu ibu kita berkata, ya Allah, kenapa kok aku di siang hari ini jam 1:10 di bulan Ramadan ini diangkat derajatku oleh Allah? Maka saat itu Allah menitipkan jawaban kepada malaikat yang berada di penjaga di dalam kubur tersebut. Maka malaikat menjawab, baru saja anak kandungmu meminta ampunan kepadamu. Maka berbahagialah Pak yang tak bisa menziarahi kubur ibunya karena jarak yang sangat jauh, apalagi sekarang pemerintah melarang untuk pulang kampung dan mudik. Maka silahkan di mana saja Pak. Bapak yang sekarang lagi mengendarai sepeda motor, yang mengendarai mobil misalnya, maka doakan, selipkan, Allahumma firlahu, bagi bapak kita sudah berada di kuburan, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wa thalji wal barad misalnya. Atau Ustaz, panjang betul, tak bisa kami pakai bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, boleh. Kita katakan, ya Allah, ampunkanlah dosa bapakku, ampunkanlah dosa ibuku, rahmatilah dia, maafkanlah dia, dan angkat derajatnya ya Allah, maka tidak masalah. Lebih bagus lagi kita kirimkan beberapa ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran. Yang paling populer kita lakukan adalah kirimkan beberapa ayat, yaitu surah Al-Fatihah, Ummul Quran, atau Qalbul Quran. Ummu, ibu, Quran, ibunya Quran, surah apa? Al-Fatihah. Qalbu artinya hati, Quran. Qalbul Quran, hatinya Quran, surah apa? Surah Yasin. Lalu kita niatkan pahala tersebut kepada ibu atau bapak kita yang berada di alam barzah, maka pahalanya mengalir Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan dengarkan ada orang mengatakan kita kirim Al-Fatihah, kita kirim 1 juz Al-Quran, 30 juz Al-Quran, maka pahala nggak nyampe. Ya, bahkan ulama kita, guru saya mengatakan kalau tak sampai pahalanya itu Pak, sederhana cara menyikapinya. Kalau ada orang mengatakan nggak sampai pahala baca Al-Fatihah atau Yasin kita kepada orang tersebut, kalau nggak percaya dia Pak, suruh dia meninggal dulu Pak, kita kirimkan Fatihah, habis itu kita telepon dia dalam kubur, sampai atau enggak. Kalau dia bilang nggak sampai, ya udah nggak apa-apa begitu. Tapi percayalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, apapun yang kita niatkan kepada Allah, lalu kita bertawasul. Apa makna bertawasul? Kita kirimkan perbuatan-perbuatan baik kita, membaca Al-Quran, bersedekah kita Pak, bersedekah kita, ya, di lembaga resmi seperti dompet duafa ini, bersedekah kita, lalu kita niatkan, ya Allah, semoga dengan sedekahku ini mengantarkan ibuku, bapakku yang berada di alam barzah, maka pahalanya mengalir walaupun sedekah kita sangat kecil nominalnya, tapi karena niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya demi Allah Pak sampai dan memberikan kebaikan kepada emak bapak kita. Maka luar biasa bagi bapak ibu yang punya anak, doronglah anak-anak kita dengan ilmu agama yang kuat. Selalu saya sampaikan, saya tidak melarang anak bapak ibu belajar di fakultas umum, silahkan. Fakultas kedokteran, silahkan. Fakultas sains teknologi, silahkan. Tapi ingat, sebelumnya tanamkan dalam diri mereka sikap iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tertanam, tertancap dalam dirinya iman, maka kemanapun dia pergi, menuntut ilmu apapun dia, sampai ke bulan misalnya, ilmu astronom kah dia, tapi karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tetap nanti menghormati kita. Nah sekarang nih Pak, itu cara kita berbakti. Tapi ada cara orang durhaka modern Pak. Modernnya gimana? Dia nggak macam maling kundang, tak macam dedap durhaka tuh, dia dorong-dorong bapak emaknya, tidak. Tapi caranya modern Pak. Apa dia muak lihat bapaknya udah tua renta, muak dia lihat emak dia udah jompo, apa yang terjadi? Dia titipkan bapak atau emak dia di panti jompo atau panti sosial. Ini perbuatan apa Bapak Ibu? Perbuatan durhaka zaman sekarang, ya. Kenapa kok justru kita sebagai anak yang sukses menitipkan emak bapak kita di panti-panti, sekalipun panti tersebut resmi? Dan pada saat seorang anak menitipkan orang tuanya di panti jompo atau panti sosial, disitulah murka Allah Subhanahu wa taala datang Pak.
Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik di atas mimbar, mau dakwah Pak. Naik tangga pertama, Rasul kuat-kuat bilang amin. Naik kedua amin juga, naik ketiga amin. Selesai berkhutbah, datang para sahabatnya, Rasulullah, kami tadi menyaksikan engkau berkhutbah tak seperti biasanya Rasul. Sebelum engkau khutbah, engkau menyebutkan amin 3 kali. Apakah gerangan ya Rasulullah? Apakah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu? Enggak. Ternyata malaikat Jibril itu datang berdoa Pak. Malaikat Jibril, penghulu, ketuanya, leadernya para malaikat itu berdoa dan diamini kepada Sayyidul Anbiya, kepada Nabi SAW. Kalau udah malaikat Jibril berdoa, diamini malaikat Pak, mustahil itu tak diterima oleh Allah, langsung ijabah. Apa doa malaikat Jibril itu? Pertama, celakalah dan orang-orang yang ketika mendapati bulan Ramadan dengan melakukan kesia-siaan. Celaka dia Pak. Yang kedua, celakalah orang-orang ketika mendapati saudaranya mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad, dia nggak mau balas dengan ucapan salawat yang sama. Jadi kalau ada kita ketemu teman kita, dia bilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib jawab Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah begitu. Jangan pelit kita mengucapkan salawat Pak. Yang ketiga siapa? Orang yang ketika mendapati orang tuanya dalam keadaan tua dan renta, mereka mencampakkan orang tuanya, menelantarkan orang tuanya. Nah, dia telantarkan orang tuanya, dia titipkan di panti jompo, menganggap bahwa ketika aku nggak titipkan di panti jompo, merepotkan aku, menyusahkan aku, mendingan aku titip dia di panti jompo. Nah, orang seperti ini Pak, anaknya masuk kategori durhaka. Durhakanya walaupun dia nggak mendorong, walaupun dia titipkan duitnya ke panti jompo tersebut. Nah, tapi dia tidak mau mendidik ibunya ketika dia sudah tua renta. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibu kita itulah yang selalu menjaga kita, yang selalu memberikan asuhan kepada kita, mengandung dia 9 bulan dalam perutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, rela dia tinggalkan sholat duha demi rengekan kita, rela dia tinggalkan sholat tahajud, bahkan sholat secara jamaah wajib dia rela tinggalkan gara-gara suara nangisan kita di tengah malam. Kemudian dia rela meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena di tahun pertama dia menyusui kita. Di tahun kedua dia rela meninggalkan puasa Ramadan gara-gara dia menyusui kita di tahun kedua. Rela dia tinggalkan itu semua. Di tahun ketiga sebelumnya dia rela tidak puasa Ramadan gara-gara mengandung kita. 90 hari lamanya dia tinggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka segenggam, segudang harta, duit yang kita miliki hari ini demi Allah, Bapak Ibu ya Allah muliakan, tak sanggup membayar jerih payah ibu atau bapak kita. Menenggang nyawa dia melahirkan kita. Maka apa yang kita persembahkan kepada mereka ketika mereka sekarang sudah berada di usia lanjut, maka kita asuhlah dia sebagaimana mereka mengasuh kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka jangan heran nanti kalau Bapak Ibu punya orang tua yang sudah tua renta, maka mereka dalam surah Yasin katakan likaila ya'lamun. Mereka itu kadang kembali ke zaman anak-anak Pak. Apa makna zaman anak-anak? Mereka kadang mohon maaf ngompol dia di lantai kita, kadang dia makan berserakan misalnya. Udah kembali ke zaman waktu kita dulu Pak. Nah disitulah membuktikan bakti kita kepada mereka. Maka Luqman pesankan kepada anaknya bahwa senantiasalah mencintai atau taat kepada orang tua dan jangan sekali-kali mendurhakai orang. Ini senantiasa mendapatkan hal yang baik. Jadi dalam kisah ini ada makna bahwa seorang ayah senantiasa melakukan komunikasi kepada anaknya. Alhamdulillah, walaupun wabah hari ini Bapak, ya, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Bapak bisa berkumpul kepada anak, bercerita kepada anak. Wahai anakku, apa yang kita lakukan hari ini, belajarkah kita segala macam. Ya, itu hikmahnya wabah ini. Coba bayangkan kalau nggak ada wabah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mungkin jarang melihat anaknya. Ada sekelompok orang tuh, ya, bapak, ibu, wanita karir, bapaknya bapak karir, ya, nggak pernah sedikit pun melihat anaknya. Kenapa? Pada saat dia berangkat kerja, lihat anaknya masih tidur. Pas dia COVID-19 ini adalah apa? Kita bisa bertemu dengan anak kita dan kita lakukan perbuatan-perbuatan baik dan senantiasa mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, melalui mimbar yang mulia ini, maka jamaah
SD, SM. Ya, yang pertama, senantiasalah tak henti-hentinya para ustadz kita menyampaikan senantiasa menjaga kesehatan. Kemudian istirahatlah dengan teratur, makan tepat waktu, ya, berbuka puasa, minum seteguk air, kemudian beberapa buah, lalu sholat maghrib, lalu makan saat itu. Jangan kita berlena-lena lagi, berleha-leha lagi, makan teratur. Waktunya sahur, makan dengan teratur jam 4 kalau kita di Pekanbaru, Provinsi Riau ini. Ya, sediakan waktu untuk olahraga sedikit, tetap kita berolahraga, menggerakkan badan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan dimanapun kita berada, ya, di teras rumah kita, atau misalnya kita mengayuh sepeda, dan seterusnya. Selalulah menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, ya. Sebenarnya wudhu yang kita lakukan ini adalah salah satu cara efektif kita membersihkan diri, berwudhu kita. Tapi kalau ada sabun di rumah kita, maka nggak apa-apa, lebih bagus pakai sabun juga, begitu. Kemudian kita berpergian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau keluar rumah itu gunakan masker, ya. Kalau keluar rumah gunakan masker. Menghindari tempat-tempat keramaian untuk sementara. Ustaz, gimana kalau kita mau beli makanan untuk berbuka puasa? Silakan beli, tapi jangan berkumpul dengan waktu yang cukup lama di tempat perbelanjaan kita. Kita pergi, lalu setelah itu kita belanja, langsung kita tinggalkan tempat tersebut. Kemudian selalulah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari wabah corona ini, senantiasa diangkat secepatnya wabah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Waspada itu tetap, tapi jangan sekali-kali kita panik. Jangan kalau ada orang terkena virus positif COVID-19, jangan jadikan mereka itu musuh kita, Pak. Penyakitnya tetap kita hindari, tapi jangan jauhi orangnya, Pak. Karena masyarakat kita ini menjauhi orangnya. Bahkan yang sudah meninggal pun ditolak jenazahnya supaya dikebumikan di tempat makam umum. Ini tak betul, Pak. Banyak penelitian menyebutkan orang yang sudah meninggal, maka dengan secara otomatis virusnya juga mati, Pak. Jadi kasihan keluarga yang ditinggalkan kalau tidak diterima. Apalagi tenaga-tenaga medis kita. Berhari-hari mereka bekerja di rumah sakit, pulang mereka, maka ditolak oleh orang-orang kompleks sekitar. Ini tak betul, Pak. Ya, tetap terima, ya, tetap terima. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadikan ini bumerang, jangan ini menjadi parno kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita stres. Ya. Apa kata pakar dokter? 90% itu penyakit itu apa yang kita pikirkan, Pak. 10%-nya dari apa yang kita makan, Pak. Maka hari ini banyak penyakit aneh-aneh yang dulu tak dijumpai oleh Rasulullah, tapi sekarang banyak. Kenapa? Karena kepikiran, Pak. Maka mari sama-sama kita selalu tetap waspada, ikhtiar tetap, tapi senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini Bapak Ibu yang Allah muliakan tak henti-hentinya disponsori oleh hand sanitizer punya Masjid Al-Fatah. Silahkan dibeli dimanapun ada. Di Masjid Al-Fatah Minas ada nih, Pak. Harganya berapa, Pak Surya? 15.000. Ini murah nih, 15.000 untuk jamaah. Kemudian untuk umum 25.000, ya. Nah, kalau di supermarket hand sanitizer tak dapat segitu loh, Pak. 75.000 sekarang. Maka, ya, kenapa pentingnya ini? Ini kemana-mana bawa, Pak. Saya di mobil saya bawa ini. Supaya apa? Kadang duit yang kita pegang itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, juga ada sumbernya kuman, bakteri atau virus. Maka kemana-mana cuci pakai hand sanitizer. Karena kalau tidak kita jumpai air, maka dengan hand sanitizer. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama berlindung kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.